Rumah adalah hak dasar setiap manusia. Di Indonesia, masih banyak yang bermimpi punya rumah sendiri. Pemerintah menyadari kebutuhan mendesak ini. Program rumah subsidi ada untuk membantu. Tujuannya untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau UPR sedang mengambil langkah baru. Mereka sedang menyiapkan perubahan peraturan yang penting. Perubahan ini terkait ukuran minimal rumah subsidi. Rencananya, luas tanah dan bangunan akan boleh lebih kecil. Ini tujuannya agar lebih banyak orang bisa punya rumah. Ini agar rumah jadi lebih terjangkau bagi banyak orang. Mahalnya harga tanah dan biaya membangun sering membuat rumah sulit dimiliki. Dengan desain yang lebih sederhana, biayanya bisa lebih murah. Artinya, makin banyak orang yang mampu membeli rumah. Fokusnya adalah pada efisiensi dan kegunaan. Harapannya, rumah yang lebih kecil dan pintar ini bisa membuka kesempatan. Insan yang tidak low, tight, insert semua kalian. Peraturan baru ini dijelaskan secara rinci dalam rancangan peraturan menteri. Isinya menjelaskan batasan khusus untuk rumah subsidi. Untuk rumah tapak, luas tanah minimumnya sudah ditetapkan. Luasnya 25 meter persegi. Luas tanah maksimumnya sekitar 200 meter persegi. Kelonggaran ini penting sekali untuk daerah perkotaan. Untuk bangunannya sendiri, ada juga batasan minimum baru yang diusulkan. Luas bangunan terkecil yang boleh adalah 18 meter persegi. Yang paling besar 36 meter persegi. Ukuran-ukuran ini dirancang supaya hemat tempat. Ini mendorong penggunaan ruang yang baru dan pintar. Yang penting itu gunanya dan kenyamanannya untuk ditinggali. Tempat kecil pun bisa jadi rumah yang nyaman. Inilah yang ingin dicapai oleh peraturan ini. Kementerian PUPR sudah mempelajari banyak hal, termasuk ketersediaan tanah dan biaya membangun. Tujuannya supaya seimbang. Tanya jawab dengan masyarakat juga bagian dari caranya. Perubahan aturan ini adalah langkah yang berani. Indonesia saat ini menghadapi kekurangan rumah. Jumlahnya mencapai 9,9 juta unit. Ini adalah angka yang sangat besar. Artinya, banyak keluarga belum memiliki rumah yang layak huni. Masalah ini terasa paling berat di daerah perkotaan. Sekitar 80% dari kekurangan rumah ini terjadi di kota-kota besar. Mahalnya harga tanah di pusat kota menjadi penghalang utama. Hal ini menyebabkan harga rumah naik sangat tinggi. Tentu saja, ini sangat menyulitkan bagi masyarakat dan keluarga berpenghasilan rendah. Akibatnya, impian memiliki rumah sendiri masih sulit diwujudkan oleh jutaan orang. Oleh karena itu, inovasi dalam desain rumah menjadi sangat penting. Rumah yang lebih kecil dengan desain yang lebih efisien bisa menjadi solusi yang baik. Rumah-rumah seperti ini dapat dibangun di atas lahan yang lebih kecil ukurannya. Dengan begitu, pembangunan rumah di perkotaan menjadi lebih mungkin untuk dilaksanakan. Peraturan baru ini merupakan jawaban langsung untuk mengatasi krisis perumahan ini. Ini adalah langkah nyata agar semua lapisan masyarakat bisa memiliki rumah. Konsep rumah subsidi minimalis ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Sudah ada contoh-contoh yang menginspirasi di seluruh Indonesia. Proyek-proyek ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa fungsional sekaligus menarik. Misalnya, The Valley Esma di Bandung menawarkan rumah berkonsep hijau. Harganya sekitar 140 juta rupiah. Ini membuktikan bahwa harga terjangkau bisa sejalan dengan kesadaran lingkungan. Pembangunan lainnya mengambil inspirasi dari berbagai gaya arsitektur. Gria Bukit Intan misalnya menerapkan prinsip desain Jepang. The Keraton Kosambi Karawang menampilkan carport minimalis. Gria Panorama Cimanggung menawarkan rumah dengan fasad minimalis. Desain interior juga memainkan peran penting dalam memaksimalkan hunian mungil. Solusi cerdas dapat membuat rumah kecil terasa luas dan nyaman. Menggabungkan dapur dengan ruang makan adalah pendekatan yang populer. Langit-langit tinggi dan skylight dapat menciptakan ilusi ruangan yang lebih terbuka. Perabotan yang efisien dan multifungsi juga menjadi kunci. Nah, perubahan ke rumah subsidi yang lebih kecil ini ternyata punya banyak keuntungan loh. Keuntungan yang paling jelas, ya harganya jadi lebih murah. Dengan tanah dan ukuran bangunan yang lebih kecil, biaya pembangunannya bisa ditekan. Ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah jadi lebih mudah punya rumah. Keuntungan penting lainnya adalah lokasi yang bisa jadi lebih bagus. Rumah yang lebih kecil bisa dibangun di lahan yang lebih sempit.
Artinya, rumahnya bisa dibangun lebih dekat ke pusat kota atau pusat kegiatan. Dekat dengan tempat kerja, sekolah, dan fasilitas umum itu keuntungan besar. Biaya transportasi juga jadi lebih murah karena lokasinya yang lebih baik. Pemerintah berencana menambah jumlah rumah subsidi secara signifikan. Kuota untuk tahun 2025 ditargetkan mencapai 350.000 unit. Biasanya, orang khawatir kalau rumah kecil, kualitasnya jadi kurang bagus. Banyak yang takut kalau rumahnya lebih kecil, fasilitas penting dan kenyamanan hidup jadi berkurang. Pemerintah tahu banget soal ini. Pemerintah paham kalau standar kualitas rumah itu penting dijaga, mau rumahnya besar atau kecil. Pemerintah sudah bilang kalau standar yang penting-penting itu akan tetap dijaga. Ini janji pemerintah, dan bisa kita lihat di aturan-aturan yang mereka buat. Kementerian PUPR memastikan kalau soal keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan itu nomor 1. Hal-hal ini jadi dasar utama untuk setiap rumah yang baik. Hal-hal ini penting banget buat rumah yang layak huni, jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap rumah, mau sekecil apapun, harus memenuhi syarat ini. Keamanan itu yang paling penting. Rumah harus dibangun supaya kuat menghadapi berbagai bahaya. Rumah itu bangunannya harus kuat, artinya cara membangun dan bahan-bahannya juga harus yang bagus dan kuat. Bahan bangunannya juga harus sesuai aturan keamanan. Nanti akan ada pemeriksaan rutin biar semua sesuai standar. Rumah juga harus aman buat yang tinggal di sana. Jadi, perlu ada kunci yang kuat atau alarm. Standar kesehatan juga sama pentingnya. Kalau lingkungan rumah sehat, kita semua jadi lebih sejahtera. Udara di dalam rumah harus bagus, cahayanya cukup, terus ada air bersih dan toilet yang bersih. Ini semua penting supaya rumah jadi tempat tinggal yang sehat. Biar rumahnya kecil, tetap bisa nyaman kok, asal desainnya pintar. Kalau tata ruangnya bagus, rumah kecil bisa terasa lebih luas. Maksudnya, tata ruangnya harus efisien biar semua tempat bisa dipakai. Perabotan yang serbaguna dan tempat penyimpanan yang pintar itu penting banget. Kemudahan akses itu artinya gampang buat bergerak dan melakukan kegiatan di dalam rumah. Rumah harus dirancang biar semua orang gampang pakainya, termasuk teman-teman kita yang punya kebutuhan khusus. Rumah harus bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan keluarga. Jadi, ada fitur-fitur yang bisa disesuaikan kalau kebutuhan keluarganya beda-beda. Tugas pemerintah adalah memastikan standar ini dijalankan dengan benar. Akan ada pemeriksaan rutin dan aturan-aturan baru, supaya semuanya sesuai. Tujuannya supaya ada lebih banyak rumah yang bagus dan nyaman ditinggali. Dengan menjaga standar ini, rumah kecil bukan berarti kualitasnya jadi jelek. Kata para ahli nih, program rumah ini penting banget, soalnya punya peran besar buat masyarakat kita. Ibu Sri Haryati, beliau itu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian PKP, punya pandangan yang bagus banget soal ini. Beliau bilang, rumah bukan sekadar tempat berlindung. Maksudnya, rumah itu bukan cuma tempat buat kita neduh aja. Ia adalah fondasi kehidupan yang sehat, produktif, dan berkeadilan. Artinya, rumah itu jadi dasar buat kita bisa hidup sehat, produktif, dan merasakan keadilan. Artinya, rumah itu bukan cuma tempat buat berteduh aja, tapi lebih dari itu. Rumah itu jadi dasar buat hidup yang sehat, produktif, dan adil, juga ngasih kita rasa tenang dan aman. Ini nunjukin kalau rumah itu penting banget, bukan cuma soal bangunan tembok sama atap aja. Rumah yang nyaman dan aman itu bikin badan dan pikiran kita lebih sehat, jadi tempat kita merasa tenang dan bahagia. Anak-anak yang besar di rumah yang aman dan nyaman, biasanya prestasinya di sekolah juga lebih bagus, soalnya lingkungannya tenang buat belajar. Orang dewasa yang punya rumah yang stabil juga biasanya jadi lebih produktif pas kerja, karena mereka punya tempat yang nyaman buat pulang. Rumah itu bikin kita merasa aman, merasa punya tempat, dan ini penting banget buat hati kita biar tenang. Nah, kalau begini, lingkungan sekitar kita juga jadi lebih akrab, orang-orangnya saling bantu dan peduli. Makanya, dengan bikin rumah jadi lebih murah dan gampang dijangkau, pemerintah mau semua orang punya kesempatan yang sama. Tujuannya supaya masyarakat kita jadi lebih adil. Semua orang punya kesempatan yang sama. Masyarakat di mana semua orang punya kesempatan buat berkembang, jadi lebih baik dan ikut membangun. Langkah menuju rumah subsidi yang sederhana ini membuka berbagai kemungkinan menarik. Salah satu kemungkinannya adalah pengembangan kawasan hunian campuran.
Konsep ini menggabungkan rumah subsidi dengan bangunan untuk usaha. Keduanya bisa ada dalam satu kawasan yang terpadu. Pendekatan ini menawarkan banyak keuntungan. Ini bisa menciptakan masyarakat yang lebih hidup dan mandiri. Ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Dalam model seperti ini, fasilitas bisa dipakai bersama. Fasilitas sosial seperti taman, balai warga, dan sarana olahraga bisa melayani semua warga. Fasilitas umum juga bisa direncanakan dengan lebih hemat. Pendekatan terpadu ini bisa mengurangi pemisahan antar kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi. Ini memungkinkan orang-orang dari berbagai tingkat penghasilan untuk tinggal berdekatan. Ini bisa menumbuhkan rasa saling pengertian dan saling bantu. Usulan perubahan aturan rumah subsidi ini bukan cuma perubahan kecil dalam kebijakan. Ini adalah perubahan besar dalam cara pemerintah mengatasi masalah perumahan. Ini adalah langkah penting untuk masa depan perumahan di Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang berkelanjutan dan bisa dinikmati semua orang. Program ini, yang fokus pada rumah yang lebih kecil dan lebih hemat, adalah jawaban yang masuk akal untuk jumlah penduduk kota yang terus bertambah dan lahan yang terbatas. Ini mengatasi masalah penting soal kurangnya lahan dan harga yang terjangkau, supaya lebih banyak orang bisa punya rumah. Ini langsung mengatasi masalah besar kekurangan rumah di negara kita, yang sudah jadi masalah bertahun-tahun. Pentingnya menjaga standar keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses ini patut dipuji, agar rumah baru nyaman ditinggali dan aman. Ini memastikan harga terjangkau tidak berarti kualitas hidup jadi jelek, tapi tetap memberikan keluarga lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang. Manfaatnya bisa banyak sekali. Biaya rumah lebih murah, waktu perjalanan ke tempat kerja lebih singkat, dan kerja jadi lebih semangat. Ini semua sangat berarti. Perbaikan ini bisa meningkatkan kualitas hidup banyak sekali keluarga di Indonesia, membuat hidup sehari-hari lebih mudah dan menyenangkan. Perbaikan ini bisa meningkatkan kualitas hidup banyak sekali keluarga di Indonesia, juga membuat kita merasa jadi bagian dari lingkungan dan saling peduli. Proses tanya jawab dengan masyarakat soal rancangan aturan ini juga penting. Ini memberi kesempatan berbagai pendapat untuk didengar dan dipikirkan. Ini memberi kesempatan berbagai pendapat untuk didengar, agar kebijakannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini memastikan kebijakan akhirnya sudah dipikirkan baik-baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi lebih berhasil guna dan bisa berjalan lama. Intinya, ide rumah subsidi yang sederhana ini sangat penting. Ini soal memberi dasar untuk hidup yang lebih sehat dan lebih semangat bekerja. Ini soal memberi dasar untuk hidup yang lebih sehat dan lebih semangat bekerja, agar setiap keluarga punya kesempatan untuk hidup lebih baik dan sejahtera.